baca buku itu nggak harus baca yang berat-berat, nggak harus yang baca filsafat, nggak harus kita baca yang kiri-kiri, nggak harus teman-teman baca buku yang menurut teman-teman, duh aku nggak masuk deh baca buku itu. Halo guys, selamat datang di podcast kami. Sebelumnya, perkenalkan aku Putri Iskandar yang akan menemani kalian semua pada hari ini. Nah, kali ini aku tuh sedang bersama Kak Fatia. Halo, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama aku Fatimah. Aku berasal dari salah satu kecamatan yang sebenarnya kecamatan itu berbatasan langsung dengan Tangerang. Berarti dengan teman-teman ya. Itu kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor, namanya Kecamatan Rumpin. Dan tapi hari ini aku lagi berkegiatan atau bekerja di Yasmin di Kota Bogor. Kalau asal komunitas, aku dari komunitas Bogor Bupati, komunitas literasi. Komunitas literasi ya. Jadi kita tuh sekarang di sini mau komunitas obrolan penuh inspirasi. Oke, komunitas obrolan penuh inspiratif. Ya, kopi. Iya, aku suka kopi. Nah, aku juga suka sih. Oh iya. Iya. Kita mau membahas tentang dunia literasi. Ya, tentunya tentang dunia literasi yang ada di komunitas Book Party yang ada di Bogor. Ya. Oh ya, sebelumnya Bogor Book Party itu sudah ada sejak kapan ya, Kak? Oke. Jadi Bogor Book Party itu ada di Bogor atau hadir di Bogor itu dari tanggal 14 Januari 2024. Tepatnya 1 tahun yang lalu. Jadi hari ini tuh Bogor Book Party kalau diusiakan itu baru berusia 1 tahun 4 bulan atau kurang lebih 16 bulan. Wah, masih baru banget ya tapi. Masih baru banget. Iya, tapi udah banyak dikenal orang juga. Sejauh ini alhamdulillah teman-teman, karena itu berkat teman-teman dari, kalau kita nyebutnya bookmate ya, karena yang teman-teman yang hadir itu sebutnya bookmate atau member lah. Mereka juga kan mempromosikan atau secara nggak langsung kasih tahu ke temennya kalau di Bogor itu ada komunitas yang tempat buat baca buku bareng tapi langsung di-sharingkan gitu. Namanya Bogor Book Party. Makanya mungkin hari ini banyak yang tahu gitu. Book Party itu kayak emang suatu kayak komunitas kumpulan gitu, atau emang ada kelas-kelas tertentunya dan gitu tiap minggunya itu emang selalu ada, atau kayak misalnya itu kayak seminggu tuh cuma 2 kali pertemuan atau 3 kali pertemuan, atau emang ya rutin tiap harinya gitu. Kalau singkat ya, BBP, Bogor Book Party itu kita sebenarnya sebuah komunitas literasi yang dimana kita tuh punya misi bagaimana pembaca buku ini nggak dianggap katrok ketika kita baca buku di tempat umum, nggak dianggap cupu, nggak dianggap aneh ketika kita baca buku di tempat umum atau di tempat terbuka. Dan misi kita adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas literasi yang ada di, utamanya ya di Bogor sih, baik kabupaten ataupun kota gitu. Karena kan hari ini mengingat indeks baca buku di kabupaten Bogor terutama masih sangat rendah. Kalau di Bogor cukup baik, semua di kabupaten masih di bawah angka rata-rata gitu. Dan kita pengennya baca buku itu bisa menular melalui komunitas ini gitu. Terus kalau kegiatannya itu kita every weekend sih, tiap hari Minggu rutin. Tiap hari Minggu. Itu baca buku bareng, kegiatannya baca buku, sharing sama super activity. Nah, super activity ini yang bikin spesial, yang selalu ditungguin karena kegiatannya beda-beda setiap minggu gitu. Nah, selain setiap minggu kita juga ada kegiatan namanya pusreng. Apa tuh? Perpustakaan bareng. Jadi setiap hari Rabu itu weekday. Kalau pusreng tuh biasanya buat teman-teman yang nggak bagian weekend, mereka biasanya weekday gitu. Dan itu di perpustakaan. Lanjut abis dari perpustakaan biasanya kita lari bareng, karena di Bogor kan ada namanya Sempur itu tempat orang lari
hari setiap sore gitu. Nah kita habis baca bareng langsung lanjut olahraga bareng. Berarti emang kegiatan itu banyak yang enggak yang cuma membaca buku aja. Enggak baca buku. Jadi itu tuh benar-benar literasi gitu kan. Karena literasi itu bukan cuma baca buku kan. Iya. Kita juga ngajak teman-teman tuh buat suka sama yang namanya teater, buat teman-teman tuh suka sama yang namanya baca puisi kayak gitu. Ada kayak teater gitu juga. Ada. Kita ada namanya. Nah, super activity ini kadang kita beda-beda. Misalkan minggu ini kita latihan teater bareng. Kita ada namanya bukan kelas sih, tapi sebetulnya kita kelas teater. Jadi kita ngundang satu orang yang emang sering dari komunitas teater buat kolaborasi dan mereka memperkuat tentang teater. Dan biasanya kita per kelompok tuh bikin teater dadakan. Nah mereka tuh improv di situ gitu. Iya. Kalau baca puisi kita ada namanya malam deklarasi puisi. Teman-teman hari deklarasi puisi. Teman-teman tuh kadang kita dadakan bikin puisi dan baca puisi di situ. Terus after biasanya kita habis juhur karena kan jam 9 sampai jam 11 itu kita baca buku. Jam 9 sampai jam 10 itu baca buku. Dan dari jam 10 sampai jam 12 itu kita sharing. Nah, habis itu kan istirahat sholat makan. Habis istirahat sholat makan baru kita kegiatannya gitu. Baca puisi bareng, teater bareng. Untuk yang kayak kegiatan yang tadi kelas teater yang Kakak bilang, itu tuh dia kayak tiap bulannya ada atau gimana? Tiap bulan pasti ada kayak sebulan sekali gitu. Kan bergilir. Enggak. Insidental istilahnya kayak kita minggu ini apa ya gitu. Kita kan ada namanya party planner, tim party planner kan. Mereka yang menentukan kegiatan ini minggu ini ngapain. Dan kita nggak terjadwal minggu ini harus apa kayak gitu. Paling kita bikin jadwal bulanan. Dalam satu bulan itu minggu pertama kita ngapain, minggu kedua kita ngapain, minggu ketiga kita ngapain, minggu keempat kita ngapain. Habis itu sebulan beres kita bikin jadwal lagi berikutnya. Buat bulan selanjutnya. Berarti emang tiap bulan tuh full kegiatannya juga beda-beda tiap minggunya. Ya. Gitu. Dan random sih, lebih ke kan kita juga open kolaborasi ya. Bukan hanya kolaborasi secara kita benar-benar open kolaborasi buat siapa aja. Kayak misalkan buat teman-teman komunitas. Kadang kita juga kolaborasi sama teman komunitas. Kayak kemarin teman-teman komunitas komik, kita bikin komik tuh. Jadi mereka yang sebagai pembicaranya, kita yang menyediakan audiensnya gitu. Kita belajar bikin komik bareng-bareng gitu ya. Atau tadi teman-teman komunitas teater, kita latihan teater, mereka sebagai kita sebagai menyediakan tempatnya, mereka yang sebagai naratornya kayak gitu. Kebetulan aku juga emang suka teater dan aku ikut gabung teater juga. Nanti kapan-kapan boleh lah aku ikut. Cuma emang jangan berharap teaternya kayak teater koma yang di tim ya. Ini teater kita ya teman-teman minimal kenal sama teater gitu. Ini cara berperan nangis tuh kayak gini, cara berperan jadi orang yang dikasihin itu kayak gini kayak gitu. Kalau puisi teman-teman udah banyak dari Bogor Bupati udah banyak banget yang jago baca puisi. Wah keren banget ya Kak. Oke, aku mau lanjut aja ke pertanyaan. Ada gak sih kan udah 1 tahun 4 bulan tadi ya. Nah ada gak sih tantangan tersembunyi yang sering tidak dibicarakan ketika mengelola sebuah komunitas literasi gitu Pak? Tantangan tersembunyi yang nggak sering dibicarakan itu adalah pelatihan emosional dan invisibilitas sebutannya ya, kayak fleksibilitas teman-teman yang kerja, teman-teman pengurus sih utamanya, karena kan di sini kita tetap ya namanya komunitas kita harus punya pengurus yang fokus buat ngurusin ABC-nya gitu. Nah karena ini komunitasnya tidak komunitas yang istilahnya ada bayarannya lah, ada fee-nya, jadi ya kita suka relawan gitu kan. Kadang kita bentrok di soal waktu dan soal emosional udah pasti sih salah paham antara satu pengurus dengan pengurus yang lain pasti terjadi gitu. Pasti ada aja. Ya itu sih yang nggak pernah kita bicarakan ke publik gitu kan. Bagaimana ada yang namanya dinamika di dalam kepengurusan, ya biar aja dinamika di pengurusan ya ada di pengurusan, yang penting buat itu jalan, teman-teman itu jalan aja. Berarti emang ya sih nggak mungkin nggak ada yang namanya salah paham atau perselisihan di dalam organisasi gitu. Yang penting kuncinya harus itu aja konsisten sih. Iya, kita tetap konsisten, terus profesional juga ya, antara. Aku kan di sini posisinya sebagai bukan penanggung jawab, koordinator lah istilahnya, ketua gitu kan.
aku harus punya integritas sendiri, aku harus punya prinsip sendiri, aku harus punya pendirian gitu. Aku nggak bisa nggak bisa berpihak ke satu bagian gitu kan. Iya, ke satu orang. Aku harus jadi penengah gitu. Nah, ketika terjadi dinamika ya otomatis aku harus bisa jadi air di antara api sama minyak. Iya. Kayak gitu. Harus Terus emang paling benar-benar tantangan lainnya itu kita menjaga keberlanjutan gerakan ini tanpa kehilangan arah gitu. Ya mungkin ya. Kalau sekarang mungkin jauh dari musim-musim politik. Nah, kalau udah musim-musim politik tuh kadang elit-elit politik tuh gampang banget jadiin komunitas-komunitas kayak gini tuh sebagai alatnya. Itu tantangan banget sih buat aku pribadi ya. Iya. Tantangan banget buat jangan sampai komunitas-komunitas yang kecil ini tuh dijadikan alat-alat yang habis manis sepah dibuang gitu. Iya, jangan gitu. Itu paling bahaya. Walaupun masih jauh ya 5 tahun yang akan datang. Coba kita ngerasain di tahun kemarin gimana tantangan itu ada, kita ditawarin ABC sama musim pemilu kemarin tuh aduh. Dan akhirnya kita bisa survive lah di situ, kita bisa ngelaluin tahun politik 2024 kemarin tanpa kita harus tanpa harus ikut campur ke situ. Tuh yang namanya tawaran tuh mau enggak ini saya kasih segini juta nih tapi bikin acara ya kayak gitu. Aduh, itu tujuannya biar tergiur sih kitanya Kak. Itu kan mereka cari audiens ya, cari audiens, cari muka, maksudnya cari inilah gitu, cari suara kayak gitu. Tadi intinya emang setiap pengurus itu harus punya yang namanya profesional antar pengurus gitu, karena bentrok tuh pasti selalu ada. Nggak mungkin enggak. Terus kayak dalam hal membaca nih, menurut kakak mana yang lebih berpengaruh menurut kayak seperti kebutuhan intelektual atau keresahan emosionalnya? Kalau ditanya tentang mana yang lebih berpengaruh antara kebutuhan intelektual atau kebutuhan emosional, ya itu dua-duanya penting banget sih menurut aku, penting banget. Karena pertama nih ya, kalau yang namanya keresahan emosional itu seringkali jadi pintu masuk utama buat teman-teman tuh suka sama yang namanya membaca. Misalnya aku tuh awalnya nggak suka baca misalnya, terus tiba-tiba teman aku nyeritain buku Laila Qadori yang judulnya Laut Bercerita. Dengar cerita dia tuh kita ngerasa kok menarik ya, itu kan emosional kan. Itu bisa jadi pintu gerbang tuh awal kita biar bisa suka baca buku gitu. Tapi kalau misalkan yang intelektual itu mengasah sih, lebih ke mengasah pola pikir kita gitu, mengasah pikiran kita, mengasah kritik di dalam otak kita gitu. Ya karena emang sebenarnya kan pada dasarnya kayak membaca itu penting ya. Kayak kita tuh harus kayak yang bisa yang namanya membaca yang lebih kayak, karena dari membaca itu kita bisa membuka lagi wawasan yang lebih luas. Jadi sebenarnya baca buku itu nggak harus baca yang berat-berat, nggak harus yang baca filsafat, nggak harus kita baca yang kiri-kiri, nggak harus teman-teman baca buku yang menurut teman-teman aku nggak masuk deh baca buku itu, aku nggak malas baca buku, baca bukunya kayak gitu malah. Nggak harus, mulai dari novel aja, fiksi ya itu novel atau komik gitu yang seru. Jangan pernah menyepelekan yang namanya novel, karena novel itu sebenarnya punya daya rangsang sendiri sih sebenarnya. Di novel itu novel itu kan deretan cerita kan. Nah, ada hal-hal yang sebenarnya bisa kita jadiin pelajaran di dalamnya gitu. Itu melatih emosional sama kritikal juga. Kita nggak nganggap novel itu ya hanya cerita belaka, tapi kita nyari hal-hal poin yang bisa kita angkat ke kehidupan kita gitu. Gitu sih kalau dari aku ya, kalau masalah baca buku. Misalkan kalau di teman-teman ada yang, aku tuh nggak suka baca buku karena aku ngeliat teman aku tuh baca bukunya yang berat-berat kayak filsafat atau buku yang berbau-bau keilmuan gitu kan. Aku nggak suka, ya nggak apa-apa, tapi kamu harus coba baca buku. Kayak contohnya aku pribadi ya Kak, kayak aku tuh emang jarang buat yang namanya baca buku yang benar-benar kayak buku pengetahuan atau buku pendidikan gitu. Paling aku kayak belajar baca atau buka buku itu kalau misalnya emang pas mau ujian, aku benar-benar baru kayak buka buku. Tapi selanjutnya kayak
baca novel gitu. Aku kayak masih suka gitu karena emang menurut aku dengan cara kita membaca novel juga itu membuka wawasan aku gitu. Aku sampai sekarang juga masih novel, walaupun mungkin baca buku itu akan meningkat pada akhirnya nanti. Kali ini kita masih suka novel, tapi nanti kita akan tertarik dengan genre-genre lainnya. Misalkan sederhananya filosofi teras. Itu kan lebih ke genrenya apa ya? Bukan mental health sih. Sebutannya apa ya genrenya tuh? Aku lupa lagi, nanti aku cari ya. Filosofi teras, terus kayak Atomic Habits kayak gitu kan, kita belajar habit dari buku kayak gitu. Filosofi teras tuh ngajarin kita supaya kita itu jangan gampang terpancing emosi, jangan terburu-buru dalam segala ngambil keputusan kayak gitu. Oke, aku lanjut aja kali ya. Kayak untuk pertanyaan selanjutnya itu kayak bagaimana sih cara literasi yang bisa menjadi bentuk kebudayaan, kayak buku hanya keterampilan kah atau gimana? Kayak gimana caranya literasi biar bisa jadi bentuk kebudayaan, bukan hanya keterampilan aja gitu. Ya. Pertama, literasi itu adalah bentuk kebudayaan itu sendiri, yang dimana ketika sebenarnya buku aja ya, buku kita teman-teman kalau kita baca buku itu sebenarnya kita itu mancing buat kita bisa berpikir. Ketika kita udah berpikir maka kita bisa bersuara. Contoh kecil, bisa jadi sebuah kebudayaan. Teman-teman di Amerika sana, ketika hari ini mereka nggak dibandingkan sih, bukan membandingkan. Teman-teman di Amerika sana menyuarakan soal Israel, soal Palestina, soal kemerdekaan Palestina. Itu lebih jauh ditanggapin daripada warga Indonesia yang sampai beribu-ribu mereka kita sering aksi damai. Sedangkan teman-teman di Amerika sana hanya hitungannya setengah dari warga Indonesia yang melakukan hal tersebut, menyuarakan tentang kemerdekaan Palestina. Tapi mereka lebih didengar sama pihak Israel, ditanggapin lah gitu. Kenapa? Karena narasi yang mereka bawa itu benar-benar hidup. Kenapa mereka benar-benar hidup? Karena mereka hasil daripada penelitian, hasil daripada membaca. Nah, dari membaca itu mereka bisa berpikir, dari berpikir itu mereka bisa bersuara. Jadi gitu sih. Jadi membaca itu memang bukan hanya soal keterampilan, tapi bisa juga jadi sebuah kebudayaan, berdaya secara mandiri, misalkan secara finansial juga bisa, ya kan, karena banyak buku yang ngebahas soal itu kan, soal keuangan, terus soal mental juga. Bukan hanya soal keterampilan, kalau membaca itu emang benar bukan hanya soal keterampilan. Gitu. Berarti kayak kan Bogor Book Party, berarti ini tuh tentang yang namanya komunitas literasi yang pastinya ada gak tujuan tertentunya buat ke depan gitu? Oh, tujuan Bogor tertentu. Bogor ini hari ini punya tagline baru. Bogor membaca. Kenapa Bogor membaca? Karena di Bogor ada namanya Bogor berlari. Bogor berlari. Bogor berlari. Oh, Bogor berlari itu salah satu program sih. Apa ya, kampanye mungkin ya, kampanye. Yang dulu ramai lah pada masa wali kota Pak Bima Arya di kota Bogor. Namanya Bogor berlari. Kenapa? Karena ingin menciptakan Bogor yang sehat. Makanya kenapa namanya Bogor berlari, ya kan, disediakanlah tempat lari itu di area kota Bogor, dari mulai Sempur terus ngelilingin Istana Bogor, kebun raya gitu kan. Makanya akses tempat lari di Bogor tuh banyak. Tagline lah, Bogor berlari gitu kan. Nah, di samping itu karena atas dasar itulah makanya kita berpikir ketika ada Bogor berlari, karena kita hadir di Bogor juga membaca, maka aku pengen ada juga nih Bogor membaca. Kenapa Bogor membaca? Aku juga pengen menyuarakan atau menebarkan atau menginformasikan kepada warga Bogor gitu, bahwa selain berlari kita juga harus membaca gitu. Karena
mau nggak mau kita tuh harus banget membaca. Walaupun mungkin hari ini ya tingkat atau indeks membaca di Bogor itu mudah-mudahan sih semakin meningkat gitu, dengan hadirnya banyak komunitas-komunitas membaca. Jadi aku berharapnya bukan hanya Bogor Book Party yang ada di Bogor, yang komunitas yang ada di Bogor yang soal membaca. Aku pengen banget hadir komunitas-komunitas baru yang kita bareng-bareng menyuarakan ayo membaca gitu. Membaca itu bukan berarti baca buku aja ya, tapi bagaimana kita dilatih membaca suasana, membaca kondisi, membaca lingkungan kayak gitu. Membaca itu bukan hanya soal membaca buku, bagaimana kita bisa aware ke lingkungan juga. Bahwa emang sebenarnya selain membaca kita juga butuh yang namanya kayak santai-santai gitu Kak. Maksudnya santai-santai itu kayak bermain sambil belajar. Aku sempet lihat Instagramnya Bogor Book Party Kak. Kemarin tuh kayaknya minggu-minggu lalu ya kalau nggak salah itu tuh ada kayak camping gitu ya. Oh, bukan minggu lalu, minggu ini. Oh, minggu ini. Karena campingnya kita dari minggu lalu. Playernya gitu dari minggu lalu. Campingnya kegiatannya minggu ini. Itu salah satu program favorit sih. Namanya Bogor Book Party Berkelana. Wow. Selain camping, biasanya kita juga ada naik gunung bareng. Naik apa? Naik gunung bareng. Naik gunung bareng. Naik bukit sih ya, lebih ke bukit. Kalau gunung belum pernah, tapi bukit sih. Paling yang 300 meter atau yang ya nggak tinggi-tinggi banget karena kita menyesuaikan teman-teman juga kan. Iya benar. Tapi di Bogor Book Party ini ada usianya itu kebanyakan tuh usia berapa kayak misalnya dari yang SD atau SMP? Rata-rata teman-teman 20 tahun ke atas sih. Oh, 20 tahun ke atas. Iya. Cuma kita juga tidak menutup diri buat teman-teman yang di bawah 20 tahun ke bawah. Karena ada juga teman-teman SMP yang datang, teman-teman SMP yang adik-adik SMP yang datang gitu. Cuma memang nggak banyak aja. Kebanyakan tuh teman-teman mahasiswa, pekerja, sama teman-teman yang ya udah nggak ada kegiatan aja hari Minggu gitu. Ya soalnya kan pas aku lihat tuh keren nih ada kayak camping gitu. Oh ternyata kegiatannya minggu ini, tapi playernya itu udah dari minggu kemarin. Dari Senin, dari hari Senin. Ya, Senin kemarin. Ya, tapi ada gak sih Kak kayak maksud dan tujuan tertentunya diadakannya kayak camping gitu? Healing sih. Cuma buat healing. Biar nggak stres ya. Healing. Nggak yang literasi membaca karena gitu. teman-teman kita tahu teman-teman tuh punya hobinya masing-masing. Kita pengen menyalurkan hobi-hobi ini gitu. Kita pengen jadi Book Party itu sebagai rumah tadi kan, bukan sebagai rumah. Teman-teman suka apa silakan kasih tahu. Nanti kita bikin program yang sesuai dengan suka teman-teman nih. Kita coba kombinasikan baiknya kayak gimana kayak gitu. Misalkan tadi yang teater, karena kita tahu teman-teman tuh ada yang dari teater atau yang komik. Teman-teman tuh yang suka baca komik. Kita coba buat collab gitu, biar kombinasikan gitu. Dan pas ini juga mencoba hal-hal baru biar lebih seru ya Kak. Nah, orang yang nggak pernah bikin komik tiba-tiba bikin komik. Orang yang nggak pernah teater tiba-tiba dipaksa suruh acting. Orang-orang yang nggak suka melukis tiba-tiba kita ngelukis gitu. Orang yang nggak suka camping tiba-tiba tertantang pengen ikut camp gitu. Ya emang sih tujuannya. Pada dasarnya kan emang sesungguhnya orang tuh mesti dipaksa ya. Betul. Kayak kalau misalnya ada nih orang kayak aku punya teman kayak dia tuh susah banget kayak aduh gue tuh sebenarnya hobi gue tuh ngapain ya gitu. Makanya kayak mesti dipaksa buat ayo kita coba bikin komik nih, siapa tahu kan ternyata dia tuh bisa bikin komik dan jago, atau enggak bisa juga kayak di bidang yang lainnya gitu ya. Betul. Jadi hobi itu sebenarnya bukan hal sesuatu yang menghasilkan uang. Ya bagus kalau hobi jadi menghasilkan uang. Lebih bagus. Iya, lebih bagus. Dan hobi juga bukan sesuatu yang harus kita lakukan berulang-ulang setiap hari kayak gitu. Ya, hobi itu sesuatu yang bisa bikin kita ngerasa, oh, gue nih ngerasa sesuatu tuh hidup dalam diri aku. Aku tuh ngerasa sesuatu tuh hidup dalam diri aku gitu. Itu hobi sebenarnya ya. Tuh. Ya, tadi kan kita udah ngobrol banyak juga ya, udah lumayan lama juga. Terus begitu berdirinya komunitas Book Party ini juga kan udah hampir 1 tahun 4 bulan ya tadi ya. Udah bisa dibilang cukup lama, lumayan lama gitu. Dan selama
sejauh ini ada nggak sih pengalaman yang mengubah perspektif kakak nih, apalagi kan kakak juga seorang bagian gitu pengurus di literasi gitu. Salah satu pengalaman aku yang paling nggak paling sih yang mengubah perspektif aku adalah ketika aku ngelihat anak-anak di daerah terpencil. Ini kita ngebahas soal literasi ya. Anak-anak di daerah terpencil itu bisa membaca dan itu baca puisi. Itu di situ aku langsung berpikir bahwa sejatinya memang membaca itu harus sejak dini diajarkan terhadap anak-anak gitu kan. Terus ternyata mereka itu bukan hanya butuh buku, tapi mereka juga butuh ruang aman buat membaca buku, buat membaca. Karena kan emang sebenarnya kalau misalnya kita merasa nyaman gitu ya, apalagi dalam halnya membaca buku, dan itu juga salah satu hal yang bisa membuat kita bisa jauh lebih mendalami kayak apa isi buku ini gitu. Kayak dan kita memang, juga lebih fokus jadinya gitu ya. Dan yang butuh ruang nyaman buat baca buku bukan hanya anak-anak tadi, tapi kita juga sebagai orang dewasa. Ya. Bahkan ketika yang lebih dewasa dari kita juga sama butuh ruang yang nyaman buat baca buku. Ya mudah-mudahan baca buku di Indonesia legal sampai kapan. Ya, amin. Ya, amin. Mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang pernah ada lagi gitu. Karena seseorang yang nggak baca buku itu bisa diartikan sebagai seorang yang pikirannya dibatasi. Ya. Orang yang nggak baca buku itu adalah itu berarti membatasi pikirannya. Orang yang nggak menulis itu berarti mematikan pikirannya. Ya. Kebalik. Orang yang nggak baca buku itu mematikan pikirannya. Orang yang lupa lagi kan. Pokoknya orang yang baca buku itu berarti membatasi. Iya. Iya, benar tadi yang pertama berarti. Orang yang baca buku itu membatasi pikirannya, orang yang menulis itu berarti mematikan pikirannya. Iya, untuk dari book party ini sendiri tuh ada nggak sih kan nilai apa yang ditawarkan, yang membedakannya gitu, yang tidak ditawarkan atau yang tidak diberikan dari kayak institusi formal gitu atau sekolahan yang di luar-luar gitu. Secara nggak langsung mungkin ya Bogor Book Party ini sebagai mungkin bukan hanya Bogor Book Party, bisa jadi Bandung Book Party, Jember Book Party, atau Kediri Book Party, Malang Book Party, Jogja Book Party, Indonesia Book Party gitu ya. Mungkin sebagai komunitas literasi kami di sini menawarkan beberapa hal mungkin ya yang nggak bisa secara langsung didapatkan di institusi formal kayak di perpustakaan atau sekolah kayak gitu. Yang pertama adalah kedekatan emosional anggota. Jujur, dan itu udah terbentuk banget dimanapun mungkin kedekatan antara satu anggota dengan anggota yang lain. Kayak tadi aku bilang bahwa banyak member atau banyak teman-teman book party adalah mereka mendiagnosis bahwa dirinya adalah sebagai introvert. Tapi ketika datang ke book party, tiba-tiba jadi introvert, jadi bisa kenal sama orang lain. Nah itu kan mereka kedekatan secara emosional berarti udah terbentuk kan. Terus betul. Juga fleksibilitas ruang tumbuh. Kita tuh membebaskan teman-teman tuh buat tumbuh di buku party. Kamu seorang yang suka melukis, silakan kamu salurkan hobi kamu dalam melukis. Kamu seorang yang suka bikin rajut, silakan aja kamu berbagi kesenangan kamu ke teman-teman yang lain. Kamu suka bernyanyi, boleh kamu silakan. Kita membuka ruang tumbuh yang sebesar-besarnya buat teman-teman dengan kesukaannya masing-masing, dengan hobinya masing-masing. Tadi kan terus kita juga menanamkan rasa memiliki itu bukan berarti tidak bolehkan orang lain untuk ada di dalamnya, tapi kita coba buat menanamkan atau memiliki ke teman-teman bahwa buku ini tuh harus tetap tumbuh di mana-mana, dan membaca itu harus tetap ada, membaca buku itu harus tetap ada, dan generasi kita selanjutnya harus bisa merasakan membaca buku juga kayak kita di ruang terbuka dan tidak dipandang aneh, nggak dipandang dijudge gitu, nggak dibilang cupu lah. Baca buku kan identiknya dengan kutu buku ya. Ya, kita pengennya kutu buku ini bukan berarti
kutu itu kan identik dengan hama ya. Iya. Nah, makanya agak ingin, jangan, kalau aku pribadi agak kurang sek disebut kutu buku karena kutu itu kan hama gitu, hama, dan sesuatu yang hama berarti penyakit dong gitu. Iya. Makanya aku pengen teman-teman tuh punya rasa memiliki dan terus apa ya, nyalurin atau mentransfer semangat membaca ini ke generasi selanjutnya. Pokoknya kayak di dalam komunitas literasi Bupat ini kayak membantu untuk mendorong agar orang-orang itu suka yang namanya membaca, karena sebenarnya literasi itu bukan cuma membaca ya Kak, kayak betul. banyak juga hal-hal lainnya yang kita bisa lakukan bareng-bareng, dan pastinya juga saling dukung buat untuk sama-sama maju gitu. Jadi emang justru di sanalah apa ya, orang-orang tuh belajar ngerasa cukup. Kita tuh belajar ngerasa cukup. Kita tuh cukup nggak buat ngerasa jadi paling pinter. Kita tuh nggak ngerasa cukup untuk nggak jadi orang yang paling kesepian gitu. Makanya aku tuh pengen banget bilang ke teman-teman, bilang makasih banget ke teman-teman yang udah sering banget datang ke Bukparti, baik di Jakarta, baik di Bogor, baik di Bandung, baik di dimanapun kota-kota yang ada Bukparti. Terima kasih sudah senantiasa datang ke Bukparti setiap hari Minggu dan menjadikan bahwa ya hidup ini memang harus kayak gitu, kita harus hidup gitu. Kita harus hidup setiap hari dan baca buku ini adalah bagian daripada kehidupan. Iya. Gitu sih. Karena kan emang ada pepatah membaca adalah kunci kesuksesan. Betul. Gitu. Sukses itu bukan berarti jadi orang kaya aja ya. Iya, betul. Oke, mungkin karena kita udah lumayan cukup lama untuk ngobrol-ngobrol kopi ya tadi kayak. Kopi. Komunitas obrolan penuh inspirasi. Oke teman-teman, karena udah lumayan panjang juga tadi kita untuk ngobrol-ngobrol santainya kopi ya. Apa kopi? Komunitas obrolan penuh inspirasi. Oke teman-teman, dari obrolan aku sama Kak Fatima tadi, di sini tuh bisa dilihat ya bahwa literasi itu bukan cuma sekedar membaca buku, bukan cuma sekedar mendengarkan, tapi juga banyak hal-hal lain yang kita bisa lakukan. Literasi ini juga kita bisa saling berbagi, bertumbuh, dan saling menginspirasi. Oke teman-teman, jangan lupa untuk kalian follow Instagramnya Bogor Bukparti. Oh, Instagramku juga boleh. Ya, Instagram aku juga boleh. Iya. Ya, terus jangan lupa juga di like, komen, dan share. Jangan lupa baca buku dimanapun. Jangan lupa baca buku.